Victor, ibu sudah sembunyikan identitas selama bertahun-tahun, cuma untuk hidup sederhana dan biasa. Aku nggak sangka, karena latar belakangmu yang sederhana, kamu harus berjuang di ibu kota. Ini salah ibu. Karena itu, hari ini, aku akan kasih kamu hadiah kenaikan yang pesat ke puncak. Terima kasih sudah datang. Selamat ya. Ibu ayah, Hey, Pak Victor, kamu sangat beruntung. Keluarga Cortez orang terkaya di kota, didukung oleh grup Yolan yang terkemuka. Dan sekarang kamu menikahi putrinya. Mulai sekarang, kamu bisa melewatkan 30 tahun kerja keras. Iya, aku dengar pendiri Yolan itu seseorang yang misterius. Ketuanya akan hadir hari ini untuk kasih selamat ke pernikahan mereka. Kita beruntung ada di pesta keluarga Cortez dan bisa mendapat kesempatan untuk melihat ketua grup Yolan. Aku menikahi Yulia karena aku mencintainya, bukan karena latar belakangnya. Baguslah. Semuanya, ayo anggap rumah sendiri. mereka memanggilmu Tuan Gutama. Berani sekali kamu. Kalau bukan karena keluarga kami, pria desa sepertimu gak akan bisa dipanggil Tuhan seumur hidup. Sudahlah, dia kesayangan anak kita. Apa pedulinya latar belakangnya sedikit kurang? Selama dia baik pada anak kita itu gak masalah. Kalau bukan karena Yulia gak perlu melayani mertua, pernikahan ini tidak perlu. Ibu, ayah, pernikahan ini baru dimulai. Kenapa nggak menyapa tamu-tamu? Ibu dan ayah bisa bawa Julia ke ruang istirahat dulu supaya nggak capek. Semua tamu di sini kelas atas semua. Sebentar lagi ketua grup Yolan akan hadir kasih selamat. Sebaiknya kamu sopan. Kalau sampai mempermalukan keluarga kami, kamu akan menyesal. Iya. Victor nggak perlu melayani siapapun. Victor nggak perlu melayani siapapun. Siapa kamu? Aku adalah... Dia wanita tua yang nanya jalan kemarin. Aku rasa dia orang yang tanya jalan. Tanya jalan? Ngapain dia kesini? Gak tahu kalau ini acaranya keluarga Cortez. Dia cuma pejalan kaki yang nggak sengaja masuk. Tenang saja, aku akan usir dia sekarang. Cepat! Jangan sampai ganggu. Bu, walaupun kamu mertuanya Victor, kamu gak boleh bicara begitu padanya. Dengan cara yang sombong dan arogan. Victor itu mantuku. Gimana aku perlakukan dia terserah aku. Kamu juga bilang Victor menantumu. Dia di sini menikah dengan anakmu, bukan untuk jadi pembantumu. Menikahi anakku? Orang seperti dia yang miskin dari desa, apa dia layak? Kalau bukan karena dia beruntung, dia buat anakku jatuh cinta, dia gak akan layak menikahi anakku. Cukup! Seorang pria sejati. Mungkin miskin harta tapi gak miskin semangat. Gak peduli dari mana, kamu gak boleh kehilangan keteguhanmu. Gimana bisa kamu direndahkan dan masuk keluarganya? Ini urusan keluarga kami. Apa hubungannya denganmu? Usir dia sekarang juga. Dasar kamu laki-laki gak berguna. Minta maaf. Sekarang kamu harus minta maaf pada Victor. Sekarang, minta maaf pada Victor. Siapa wanita tua ini? Apa dia gila? Berani yang menyuruh keluarga Cortez minta maaf? Victor, wanita gila ini menyuruhku minta maaf padamu. Menurutmu, haruskah aku minta maaf? Enggak perlu. Itu, dia cuma bicara omong kosong. Aku yang harusnya minta maaf padamu. Maafkan aku. Tolong jangan marah. Aku akan usir dia sekarang. Tolong pergilah sekarang. Ini hari yang paling penting dalam hidupku. Kalau kamu membuat masalah seperti ini, apa kamu akan diam dan lihat aku kehilangan semuanya? Victor, mana mungkin aku buat kamu kehilangan semuanya? Aku datang hari Sudah, jangan bicara lagi. Pergilah. Aku mohon padamu, cepat pergi. Victor, kamu mau mengusirku? Victor, kamu tunggu apa lagi? Acaranya baru saja dimulai. Kamu sungguh biarkan wanita tua gila ini untuk menghancurkan acaranya? Victor, kalau kamu gak usir dia sekarang, aku rasa pernikahan ini harus dibatalkan. Yulia, ibu, ayah, jangan marah. Aku akan usir dia sekarang. Kalian sungguh keterlaluan. Sebaiknya jangan dilanjutkan. Victor, apapun yang mereka kasih, aku beri lebih. Ayo pergi. Cukup. Kamu wanita tua. Aku suruh kamu pergi. Victor, kamu sungguh mau usir aku? Wanita tua ini, apa kamu gila? Victor gak ada hubungan apa-apa denganmu. Hanya karena dia tunjukkan jalan, kamu jadi begini padanya. Aku bertanya sekali lagi padamu. Apa kamu sungguh mau mengusirku? Wanita tua gak tahu malu. Aku bahkan tidak mengenalmu. Penjaga, bawa dia keluar dari sini. Berhenti. Oke. Victor Gutama, aku membesarkanmu selama bertahun-tahun.
Susah payah merencanakan masa depanmu. Kamu pikir kamu beruntung pada mereka. Kamu bisa menjadi seseorang. Sekarang kamu bahkan gak mengakuiku. Kamu tua bangka! Aku sudah bilang pergilah, apa kamu gak ngerti juga? Victor, ada pepatah yang bilang tak ada yang benci ibunya yang jelek. Bahkan domba tahu siapa ibunya. Dan seekor burung gagak tahu orang tuanya. Gak pernah sangka kamu bisa jadi sangat. Gak punya hati, gak berbakti, gak tahu terima kasih. Sudahlah. Pada akhirnya aku terlalu naif. Aku sudah gagal. Kamu sekarang berlutut. Minta maaf dan akui kamu salah. Dan aku akan memaafkanmu. Hei, kamu ngomong apa? Kenapa Victor harus berlutut padamu? Atas dasar apa? Karena aku ibunya. Aku yang bersihkan kotorannya dan membesarkannya 20 tahun lebih. Victor, bukannya kamu bilang yatim piatu? Dari mana ibumu ini? Victor, sebaiknya jelaskan semua ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa kamu sudah membohongi kami? Iya, benar. Kamu sudah membesarkanku. Tapi aku gak pernah minta dibesarkan olehmu. Kamu sangat miskin. Kenapa kamu masih mau adopsi aku? Kamu tahu, kemiskinanmu itu yang merusak hidupku. Dengan kebaikan hatiku, aku menyelamatkanmu dari salju yang dingin dan membesarkanmu. Kamu sungguh berpikir seperti itu padaku? Terus apa? Orang lain punya orang tua yang hebat. Apa yang bisa kamu beri? Kamu cuma seorang petani, bekerja keras di tanah, seorang wanita petani yang kasar dan menyedihkan. Kamu gak bantu aku sedikit pun. Gimana bisa aku bersaing dengan orang lain? Kamu sendiri sangat miskin. Kenapa masih mau adopsi aku? Siapa yang butuh kebaikan palsu darimu? Aku sekolahkan kamu bertahun-tahun. Apa kamu gak belajar gimana jadi manusia? Oh ya? Apa ucapanku ini salah? Kamu gak bisa punya anak, jadi kamu mengadopsiku. Kedengarannya baik, bilang kamu menyekolahkan aku. Kenyataannya kamu cuma menunggu hari ini. Aku sudah sukses, supaya kamu bisa hisap dariku dan menikmati hidup mewah. Iya kan? Hah? Victor, aku membesarkanmu bertahun-tahun, kasih kamu makan, baju, menyekolahkanmu. Gak ada sedikit pun rasa terima kasihmu. Terima kasih. Oke, maksudnya kamu mau uangku? Aku kasih kamu. Anggap saja itu sebagai biaya membesarkanku. Uang ini untuk bayar hutangku padamu. Uang? Aku Zara Gutama punya lebih banyak dari yang kamu mau. Sembarangan. Wanita kampung bicara begitu. Victor, kamu ingat kenapa aku setuju menikahi Yulia? Yulia itu nggak mau melayani mertua. Selain itu, keluarga kami gak akan pernah bergabung dengan orang rendahan sepertimu. Cepat bereskan semua kekacauan ini. Kalau enggak, pernikahan ini dibatalkan. Kamu dengar itu, Zara? Aku menantu keluarga Cortez sekarang. Mulai hari ini, aku gak ada hubungannya lagi denganmu. Demi keluarga macam ini, mau memutuskan hubungan ibu dan anak. Sangat lucu. Aku gak nyangka bisa membesarkan seorang anak yang bodoh. Keluarga Cortez yang menyedihkan? Apa kamu tahu status keluarga Cortez di kota ini? Sudahlah, gak ada untungnya sama sekali ngomong sama wanita sepertimu. Ambil saja uangnya dan kembali ke desa untuk jualan persik. Jadi kamu mau memutuskan hubungan denganku? Oke, berlutut dan membungkuk 3 kali padaku, dan kita akan selesai. Aku rasa kamulah yang harus berlutut. Begini, cepat berlutut sekarang juga dan membungkuk 3 kali. Dan sebagai balasannya kamu sudah membesarkanku. Mungkin ketika kamu meninggal, aku akan kasih peti mati murah. Anakku mau aku berlutut padanya. Sangat gak sopan dan gak tahu terima kasih. Sangat durhaka. Apa kamu mau disambar petir? Aku mau lihat langit mencoba untuk menyambarku. Tunggu apa kalian? Cepat tangkap dan usir dia. Berlutut. Berlutut padaku. Aku ibumu. Aku bilang berlutut padaku. Hadiah dari grup Yolan sudah tiba. Hadiahku
sudah datang. Di mana Victor Gutama? Aku Victor Gutama. Bapak siapa? Aku wakil ketua grup Yolan, Philip. Pak Philip. Ayo, kasih hadiah pernikahannya. Aku sudah siapkan untuk Tuan Victor dan Nona Yulia. Tunggu. Victor, anak durhaka. Gak tahu terima kasih. Aku sudah berubah pikiran. Gak pantas menerima apapun dari grup Yolan. Siapa kamu? Aku, orang yang menyuruhmu kirim hadiah. Apa? Hadiah ini darinya? Sarah, hadiah dari grup Yolan dan kamu berani menggempaskannya? Dan kamu mengakui kalau itu suruhanmu? Apa kamu benar-benar gila? Franz, keluargamu benar-benar punya nyali. Aku cuma kasih hadiah untuk menunjukkan dukungan sebagai bentuk rasa hormat atas bertahun-tahun pengabdian setia keluarga Cortez yang diberikan kepada grup Yolan. Begini caramu membalas. Pak Philip, tenanglah dulu. Wanita tua ini gak ada hubungannya dengan keluarga Cortez. Aku akan buat dia minta maaf padamu. Pantas saja anak yang kamu adopsi mau memutuskan hubungan denganmu. Kamu dangkal, bodoh, benar-benar hina. Kamu wanita tua sungguh cari mati. Minta maaf pada Pak Philip. Kamu mau aku minta maaf? Dia gak layak. Dia gak layak? Apa kamu tahu siapa dia? Dia itu wakil ketua grup Yolan, pemangku jabatan ketua dan tangan kanan ketua agung. Cuma dengan jentikan jari, dia bisa buat kamu menghilang dari kota Ragen. Orang kampungan mengganggu pernikahan putriku di depan begitu banyak orang berkuasa. Dan sekarang, kamu bicara omong kosong di depan Pak Philip. Aku rasa kamu sudah bosan hidup. Beraninya kamu pada Pak Philip. Apa kamu mau mempermalukan keluarga Cortez? Cepat minta maaf sekarang. Wakil ketua grup Yolan bahkan gak layak mendapat perhatianku. Kalau ada yang harus minta maaf, dia orangnya. Aku mungkin akan mempertimbangkan untuk memaafkannya. Oke, bagus sekali. Aku gak tahu kalau kota ini ada orang yang arogan sepertimu. Aku gak mau merendahkan diri di level seorang wanita biasa. Tapi aku mewakili wajah dari grup Yolan. Grup Yolan gak akan pernah dihina. Kalau kamu melukai dirimu, aku akan kasih jalan keluar, membiarkanmu hidup di sini. Jangankan kamu, bahkan kalau Simon ada di sini, dia nggak akan berani melukaiku. Berani ya kamu memanggil nama Pak Simon dengan cara yang tidak sopan. Aku lihat kamu sangat arogan, gak menghargai orang berkuasa. Kamu benar. Bagiku, semua orang yang duduk di sini gak layak aku lihat. Gimana bisa dia bicara begitu? Kita nggak layak untuk kamu lihat. Kamu pikir siapa kamu? Apa maksud ucapanmu? Semua orang di sini orang kaya dan berkuasa. Siapapun di sini bisa menghancurkanmu dengan jentikan jari. Kamu masih berani membuka mulutmu? Pantas saja keluarga Cortez gak mau berhubungan denganmu. Cuma mengundang masalah. Kak Philip, wanita ini sudah keterlaluan. Bikin semua marah. Kalau merepotkanmu, keluarga kami akan kasih pelajaran. Keluargaku juga. Keluargaku juga. Semuanya. Wanita tua ini tidak ada hubungannya denganku atau dengan keluarga Cortez. Sama sekali nggak ada. Kalian mau lakukan apa saja, silahkan. Tolong jangan bawa keluarga Cortez dalam hal ini. Kamu punya jalan keluar yang mudah tapi menolaknya. Semuanya! Apa yang dilakukan wanita gila ini hari ini, kalian semua sudah melihatnya. Grup Yolanku bukan mau menindas orang lemah, tapi karena ini yang kalian mau, aku gak bisa menahan diri. Patahkan kedua kakinya dan buang dia dari kota ini. Buang dari sini. Buang dari sini. Kamu punya waktu 5 menit untuk datang ke sini. Baik, Nyonya. Nyonya menyuruh kita ke sana. Hadiah pernikahan untuk tuan muda. Apa sudah siap? Pak, surat perjanjian kerja, kontrak miliaran, dan mention senilai 10 miliar. Semuanya ada di sini. Oke, bawa hadiahnya dan pergi. Baik, Pak. Kalian punya waktu 5 menit untuk berubah pikiran. Kamu tua bangka. Aku rasa kamu benar-benar gila. Kamu gila sendiri saja. Jangan seret kami untuk ikut gila bersamamu. Jangan pikir kamu lakukan ini bisa memaksaku dan Victor menerimamu. Dasar wanita kampung, kamu cuma mimpi. Kalau kamu masih mau buat masalah, kamu akan menyakiti diri sendiri. Pak Simon, iya. Baik-baik, aku mengerti. Pak Simon barusan telepon. Dia akan segera ke sini dalam waktu 5 menit. Pendiri Yolan juga akan ke sini. Mau kasih hadiah pernikahan untuk Tuan Victor dan Nona Yulia. Pendiri grup Yolan sudah pensiun selama 10 tahun. Hari ini sungguh berkah untuk pernikahan mereka. Sebuah kehormatan bagi keluarga Cortez.
Zara, kamu dengar itu kan? Sebentar lagi, orang yang paling penting akan hadir. Dan aku harap kamu sadar bahwa mulai dari sekarang, aku dan kamu punya dunia yang berbeda. Kamu sebelumnya gak bisa kasih apa-apa. Mereka semua gak layak kamu lihat sekarang. Kalau sekarang kamu menjauhkan diri dari kami, aku bisa demi hubungan kita di masa lalu kasih rekomendasi untukmu kepada orang penting itu. Hah? Mungkin aku bisa menyelamatkan hidupmu. Kamu wanita hina gak tahu malu. Kami sudah menyuruhmu pergi dari tadi, tapi kamu memintanya. Baguslah Victor buat keputusan untuk memutuskan hubungan denganmu. Kalau enggak, kamu hanya bikin malu. Masih ada 2 menit. Kamu beneran cari mati dan gak mau bertobat? Sungguh gak ada harapan. Kalian, lakukan perintah Pak Philip. Patahkan kedua kakinya. Buang dari kota. Aku rasa kalianlah yang cari mati. Grup Yolan mengucapkan selamat pernikahan kepada Victor. Kami menunjuk Victor sebagai manajer umum Grup Yolan. Sebuah mansion seharga 10 miliar. Manajer umum Grup Yolan? Mention miliaran. Dan kontrak kerja. Pak Philip, hadiah besar ini juga kamu siapkan? Ini... Hadiah ini aku yang siapkan. Tapi sekarang aku berubah pikiran. Karena kalian gak pantas menerimanya. Zara, kamu sungguh gak tahu malu. Hadiah dari Pak Philip, kamu akui darimu. Sekarang hadiah dari Pak Simon, kamu juga bilang dari kamu. Kamu sudah membuat Pak Philip marah dan itu masih belum cukup. Sekarang kamu coba buat Pak Simon marah, seolah-olah kamu pikir bisa mati cepat. Kamu gila. Kamu gak tahu dengan siapa berurusan. Beraninya bersikap sombong di depan Pak Simon. Kalian pada ngomong apa? Pak Simon, tolong jangan marah. Kita sedang berurusan dengan wanita gila sekarang. Dia nggak berhenti menyinggungmu. Franz, Pak Simon sendiri datang ke sini. Dan keluargamu masih membiarkan wanita kampung ini mengacaukan acara. Kamu harus menjelaskannya. Pak Philip, Pak Simon, tolong tenang dulu. Aku akan mengusir wanita ini sekarang juga. Pergi sana. Kamu sebut dia sebagai wanita kampung. Pak Simon, ibu angkat dari menantuku Victor. Tapi tenang saja. Victor sudah memutuskan hubungan dengannya. Apapun yang mau Bapak lakukan padanya, nggak ada hubungannya dengan kami. Betul Pak Simon. Sebelum Anda datang, wanita kampung ini bicara omong kosong. Tidak menunjukkan hormat sama sekali kepada Grup Yolan. Dia benar-benar sombong. Kami memutuskan memberi pelajaran yang serius. Benarkah? Terus gimana caramu kasih dia pelajaran? Mematahkan kedua kakinya dan membuangnya dari kota ini. Dia nggak akan pernah menginjakkan kaki lagi di sini. Gimana menurutmu? Apa Anda puas? Tenang saja Pak Simon, selama ada keluarga Cortez di Ragan, kalau sampai dia berani kembali lagi ke sini, aku, Franz, orang pertama yang akan mengurusnya. Bagus. Kalian berdua sudah mengerjakan pekerjaan bagus. Enggak juga, aku cuma melakukan yang terbaik untuk Grup Yolan. Kalau kabar ini tersebar sampai ke telinga ketua, aku takut. Brengsek kamu. Aku rasa orang yang mau kamu patahkan kakinya dan dibuang itu kamu. Pak Simon, apa maksudmu? Apa maksudku? Kamu buta. Kamu sudah menyinggung tamu kehormatan. Menurutmu kamu pantas dipukul. Tamu kehormatan? Tamu kehormatan? Pak Simon, aku rasa ini semua adalah kesalahpahaman. Sarah itu, dia cuma wanita kampung. Sarah, kamu juga dengar. Sekarang aku didukung oleh keluarga Cortez. Aku akan menjadi manajer umum di Grup Yolan. Aku rasa kamu cuma iri karena aku mendapatkan kesuksesan dan mau mempermalukanku. Niatmu sangat hina. Sebesar apapun keributan yang kamu buat, kamu gak akan pernah menang melawan keluarga Cortez. Aku sarankan, kamu gak usah bicara lagi. Diam kamu! Keluarga kalian bahkan gak layak menyebut nama Nyonya. Pak Simon, ini... Pak Simon, tolong jelaskan yang benar kepada kami. Siapa dia sebenarnya? Kamu buta. Ini Grup Yolan. Siapa aku? Orang dengan status sepertimu gak berhak untuk tahu. Nyonya Zara, keluarga Cortez sudah keterlaluan. Gimana caramu menanganinya? Akhiri semua kerjasama keluarga Cortez dengan Grup Yolan. Lakukan segera. Baik, kamu wanita tua bangka. Berani sekali ucapanmu. Keluarga Cortez sudah mengabdi 10 tahun di Grup Yolan. Kamu pikir apa kamu bisa? Diam. Berdasar perintahnya, mulai hari ini, Grup Yolan akan mengakhiri kerjasama dengan keluarga Cortez. Siapapun di Ragan yang berani bekerja sama dengan Cortez akan di blacklist permanen dalam bisnis oleh Grup Yolan. Iya.
Grup Yolan mengendalikan semua sumber daya komersial di Ragen. Pak Simon sendiri yang memutuskan untuk mengakhiri hubungan dengan keluarga Cortez. Lalu keluarga Cortez gak bisa lagi bekerja di Ragen. Franz dihukum seberat ini cuma karena gak menghormati wanita kampung. Memangnya siapa dia? Kenapa? Kalian gak terima dengan ini? Enggak kok. Karena Nyonya Zara ini temannya Pak Simon. Keluarga kami pasti akan memperlakukan dia dengan hormat mulai sekarang. Iya tentu. Mulai sekarang, keluarga kami akan bersikap baik kepada Nyonya Zara. Yang berani menindasnya akan berurusan dengan keluargaku. Keluargaku juga, Pak. Pak Philip, Pak Simon, meskipun dia mungkin seorang eksekutif tingkat tinggi, kekuasaan sebenarnya tetap berada di tangan ketua. Pak Simon hari ini batalkan kerjasama dengan keluarga Cortez. Kalau hal ini membuat ketua salah paham dan mengira bahwa semua eksekutif puncak bersikap sombong dan sewenang-wenang seperti ini, aku khawatir itu akan menjatuhkanmu. Pak Simon, apa yang kamu lakukan? Kenapa dibesar-besarkan mengatasnamakan perusahaan cuma demi seorang wanita kampung? Kalau kabar ini tersebar, citranya gak akan bagus. Grup Yolan menindas orang lemah. Kalau itu tersebar, itu benar-benar akan jadi aib besar. Terserahlah. Aku cuma membiarkan klaim keterlaluanmu lewat begitu saja. Karena kamu kenal Pak Simon, dan kamu sudah menyinggung grup Yolan. Kalau kamu masih tetap sombong dan membuat masalah dengan grup, bahkan Pak Simon gak akan bisa melindungimu. Philip, apa maksudmu? Apa maksudku, Pak Simon? Kita berdua eksekutif di grup Yolan. Hari ini, kamu membatalkan kerjasama dengan Cortez tanpa alasan. Aku bahkan belum tanya, apa maksudmu sebenarnya? Pak Philip, Pak Simon sudah ditipu oleh Zara, membela dia sampai segitunya. Ini sungguh konyol. Grup Yolan pemimpin dunia bisnis di Ragen. Memangnya dia punya hak apa untuk berdiri di ruangan yang sama dengan kami? Aku rasa orang yang gak layak berdiri di depan Nyonya itu kamu. Dan kamu gak berterima kasih, anak durhaka. Kalau kamu berlutut dan minta maaf kepada Nyonya hari ini, aku mungkin akan membiarkanmu. Kamu mau aku berlutut untuk wanita kampung ini? Itu mimpi. Aku sudah menjadi manajer umum di grup Yolan. Aku sudah di ACC oleh ketua. Tunggu sebentar lagi dan aku akan jadi tangan kanan ketua. Saat semuanya terjadi, kita lihat siapa yang berani buat aku berlutut. Betul. Simon, Victor sudah dilindungi ketua. Bahkan kamu eksekutif. Bukan cuma kamu saja eksekutif di grup Yolan kan? Keluarga kami gak takut padamu. Simon, kamu dengar dia kan? Victor bukan sembarangan. Dia sudah bergabung dengan Yolan. Dan dia pasti punya masa depan yang cemerlang. Apa kamu benar-benar mau melawan seluruh grup demi seorang wanita desa ini? Sarah, orang harus tahu posisinya. Pedagang sepertimu gak akan pernah bisa menyelamatkan kelas kami. Kelas, semua hal yang kamu kejar dengan susah payah itu gak ada artinya untukku. Dengan tampangmu yang kelihatan miskin, mana mungkin kamu mengerti soal status sosial? Sayang, jangan buang ucapanmu untuknya. Kamu sekarang manajer umum grup Yolan. Sekalipun dia berhasil menjilat Pak Simon, dia tetap gak bisa melakukan apapun pada keluarga kami. Betul. Victor, aku tahu kamu berbakat dan ahli. Saat ayah menyuruhmu mengakhiri hubungan dengan wanita kampung ini, itu untuk kebaikanmu. Kalau kamu sudah masuk grup Yolan, jangan lupakan keluarga Cortez. Iya, Victor. Keluarga kami akan memperlakukan kamu dengan baik. Kalau kamu di Yolan, yang pertama kamu lakukan, kembalikan kerjasama bisnis kita. Kalian tenang saja. Hal pertama yang aku lakukan saat masuk grup Yolan adalah menandatangani kontrak dengan keluarga Cortez. Luar biasa. Bagus. Kamu tua bangka. Jangan kamu pikir bisa menjatuhkan kami karena menjilat Pak Simon. Mimpi. Ibu, dia sudah mempermalukan keluarga kita. Kita harus kasih dia pelajaran. Betul. Berlutut cepat. Minta maaf pada kita untuk segalanya. Ibu, dia sudah buat keluarga kita sangat malu. Masa cuma minta maaf berlutut saja? Gak cukup. Sayang, apa kamu punya ide? Sayang, gimana kalau kita suruh dia berlutut dan merangkak di sekitar gedung? Mungkin akan terlihat seperti anjing sebagai balasan karena sikap sombongnya. Sayang, terserah kamu saja. Zara, kamu dengar kan Julia bilang apa? Cepat mulai merangkak. Kamu tinggal di desa selama hidupmu, pasti tahu gimana cara anjing menggonggong kan? Cepat menggonggong. Kalau kamu melakukannya dengan baik, mungkin aku akan menyuruhmu merangkak lebih banyak. Victor, jadi posisi manajer umum di grup Yolan sudah membuatmu jadi begitu sombong. Kamu benar-benar sudah gak terselamatkan. Grup Yolan itu penguasa di Ragen. Suamiku manajer umum di sana.
Seiring waktu, dia pasti akan menguasai seluruh bisnis di Ragen. Apa yang kamu tahu? Yulia, ngapain kamu kasih tahu dia? Dia bahkan nggak tahu asosiasi dagang Ragen. Bisa kenal Pak Simon saja, sudah jadi keberuntungan terbesar di hidupnya. Victor, aku akan buat kamu mengerti apa rasanya terjebak di sini. Apa sih? Kelihatannya kamu masih belum menyerah juga ya. Kamu gak akan nyerah sampai lihat peti mati kamu. Kalian, seret dia dan paksa berlutut di depanku, menggonggong seperti anjing. Patahkan kakinya dan buang dia. Victor, cukup. Aku awalnya mau kasih kamu sedikit harga diri. Tapi setelah apa yang kamu lakukan hari ini, kamu gak pantas dibilang manusia. Simon, jangan buang tenaga untuknya. Kasih perintahnya. Pecat Victor dari posisi manajer umum. Baik, Sarah, posisi manajer umumku sudah dipilih pribadi oleh ketua. Bahkan Pak Simon sekalipun, dia gak bisa melakukannya. Sebelum kamu bicara, pakai dulu otakmu. halo? Apa ini Pak Victor? Iya, Dengan berat hati kami sampaikan setelah rapat Dewan Direksi, kontrak kamu sebagai manajer umum resmi diputus. apa? Sayang, ada apa? Apa? Gimana bisa ini? Victor, ini balasan karena kamu gak beretika dan sudah mengkhianati nyonya. Simon, posisi manajer umumku sudah di-ACC oleh ketua. Apa hakmu menyuruh grup Yolan memutus kontrakku? Beraninya kamu mencampuri urusan perekrutan grup. Kamu memang berani sekali. Memecatmu, itu ideku. Zara, kamu tua bangka, apa yang kamu lakukan? Kamu gak bisa lagi menempel pada Victor, jadi kamu menghancurkannya. Aku peringatkan kamu, bilang pada Pak Simon sekarang, kembalikan posisinya. Apa? Posisi Victor sebagai manajer umum dibatalkan. Kamu ini sampah. Aku pukul. Kamu, beraninya kamu bertindak seperti itu di depan nyonya. Kamu gak punya hak menyentuhku. Kenapa dia mau mukul orang? Aku tahu, mereka pikir bisa mukul orang. Iya, Oke. Kamu orang kampung. Ini sudah cukup. Kamu membujuk Pak Simon dan mengakhiri kerjasama bisnis. Dan sekarang kamu mau ikut campur soal keputusan karyawan di grup. Kamu siapa? Tentu saja dia, statusnya. Bahkan kalau kalian semua digabung pun gak akan bisa nyamain itu. Itu konyol. Sekarang, hentikan membela orang kampungan ini. Kalau sampai mengarang soal status dia, nanti orang-orang akan ngomong apa kalau ketahuan. Simon, walaupun kamu direktur di grup, gak seharusnya kamu ribut sebesar ini. Kamu sedang mencoreng nama baik keluarga Cortez. Siapa keluarga Cortez? Di depan aku. Kalau aku sudah bilang sesuatu, kamu gak punya hak untuk bantah. Oke. Sarah, kamu wanita kampung yang sungguh sombong. Jangan kamu pikir karena kamu kenal dengan Pak Simon, kamu bisa semena-mena. Di Ragen, bukan hanya Yola yang mengatur semuanya. Hari ini aku mau lihat siapa yang bisa lindungin orang itu. Orang yang aku incar. Telepon sepupumu sekarang. Sepupuku itu seorang direktur di Asosiasi Dagang Ragen. Dia direktur yang mengatur bisnis perdagangan di Ragen. Bahkan orang besar seperti Yolan harus membungkuk pada asosiasi ini. Ketika sepupuku tiba, kalian berdua akan mati. Terkait dengan integrasi sumber daya bisnis kita di masa depan, aku harap semuanya serius. Pak, ada telepon dari Pak Simon dari Yolan. Dia bilang ketua sudah muncul. Apa? Selamat, Pak. Selamat, Pak. Kamu sudah mencari ke seluruh negeri naga dan akhirnya menemukan orang penting itu. Dia membangun sendiri kerajaan bisnis di Ragen. Dia memang ratu yang gak tertandingi di Asosiasi Dagang Ragen. 16 tahun lalu, dia memilih berhenti. Dan akhirnya, sekarang dia bersedia menunjukkan dirinya. Siapkan segera jetnya. Aku harus pergi ke sana sekarang. Pak, setengah jam lagi Bapak ada konferensi pers internasional. Kita harus gimana? Gini, Billy, Agung, kalian berdua pergi menemui Simon sekarang dan sambut ketua. Aku ada di belakang kalian. Baik. Halo? Iya, kenapa? Seseorang membuat masalah dengan keluarga Cortez, sangat sombong dan gak sopan. Bantu aku tangani dia. Siapa yang berani menindas adikku? Tunggu aku. Aku akan ke sana untuk membantumu. Pak Agung,
aku ada urusan pribadi yang harus dikerjakan. Jadi gak bisa membantumu mempersiapkan hadiah untuk ketua. Selesaikan urusanmu segera. Jangan sampai mempengaruhi hal penting ini. Iya, hati-hati Pak Agung. Halo, aku di pintu masuk hotel. Orang yang menindasmu akan mati hari ini. Oke, Kak. Sepupuku sudah di depan pintu hotel. Kamu berani menindas Cortez. Hari ini hari kematianmu. Keluarga Cortez punya koneksi yang kuat. Billy itu direktur di Asosiasi Dagang Ragen. Di seluruh Ragen, siapa yang bisa menandingi kekuatan Asosiasi Dagang? Bahkan Simon pun gak akan bisa menyentuh keluarga Cortez. Iya, Simon kan cuma direktur di Yolan. Seperti semut yang mencoba menjatuhkan pohon. Sepertinya Simon dan wanita ini sudah salah pilih lawan hari ini. Mereka sungguh gak tahu posisinya. Aku penasaran siapa orang besar yang kamu panggil. Cuma seorang direktur. Itu nggak lebih dari pelayan dari Asosiasi Dagang Ragen. Kamu wanita bodoh. Siapa yang kamu panggil pelayan? Kak, itu dia. Oh, jadi kamu yang berani melawan adikku. Kak, ini wanita kampung. Dia selama ini menjilat Pak Simon. Bahkan menghasut Pak Simon memutus kerjasama kami. Dia juga membatalkan posisi manajer umum menantuku. Dia bahkan gak menghormati keluarga Cortez. Baiklah, gak sangka ada orang yang sesombong ini di Ragen. Berani menyinggung keluarga Cortez. Oke, tampar dia 50 kali. Biarkan ini jadi sebuah pelajaran. Coba saja kalau berani. Simon, ini direktur Asosiasi Dagang Ragen. Beraninya kamu berteriak padanya. Kamu gak punya sopan santun. Karena Pak Billy sudah di sini, aku sarankan kamu buang wanita ini. Mungkin kalau sudah gak ada hubungan, kamu gak akan terseret dengannya. Jadi kamu Simon, sebagai anggota dari Yolan, kamu memanfaatkan nama perusahaan untuk menipu karyawan. Aku rasa kamu harus dihukum mati 1000 tahun. Pak Billy, Simon dan Zara ini sudah menghina keluarga kami. Itu sama saja menghancurkan reputasimu dan menginjak-injaknya. Kamu gak akan biarin mereka lolos kan? Victor, jangan terlalu sombong. Semakin keras sikapmu sekarang, semakin keras kamu akan jatuh nanti. Kalian gak ada yang tahu seberapa pentingnya Nyonya Zara. Penting? Apa pentingnya dia? Dia cuma penjual buah persik. Cuma karena dia punya koneksi denganmu, dia pikir dia bisa melawan keluarga Cortez. Itu cuma mimpi. Hari ini, Pak Billy hadir. Kita lihat siapa yang akan selamat. Kenapa buang waktu dan tenaga cuma untuk wanita ini? Itu gak selevel denganmu. Sejak kapan seorang pengurus Asosiasi Dagang Ragen berhak bicara sembarangan padaku? Kamu akan segera mati. Masih saja berlagak keras. Billy, buka matamu dan lihat baik-baik. Kamu tahu siapa dia sebenarnya? Dia orang yang gak bisa kamu lawan. Orang yang gak bisa aku lawan? Aku, direktur Asosiasi Dagang Ragen. Kamu cuma seorang anggota dewan di Yolan. Kamu mau melindungi dia? Kamu gak akan bisa. Kalau aku mau dia mati sebelum tengah malam, aku mau lihat siapa yang berani membuatnya bertahan sampai pagi. Kalau begitu coba saja. Pak Billy, kenapa Anda buang-buang waktu hanya demi orang seperti dia? Aku dengar wanita ini orang tua angkatmu. Itu konyol. Gimana bisa wanita kampung seperti dia bisa dibandingkan denganku? Sekarang aku sudah menikah dengan Julia. Aku sudah jadi bagian dari Cortez. Oke. Kamu harus belajar tahu posisi. Kalau enggak, kamu akan berakhir ditinggalkan semua orang. Sini, mendekatlah. Baik. Perempuan hina, kamu berani melawanku. Cara untuk memuaskan amarahku yaitu membuatmu dipermalukan sepenuhnya. Berlutut padaku. Zara, cepat berlutut sekarang. Brengsek kamu. Beraninya sama Nyonya. Kamu cari mati. Simon, kamu berani melawan Pak Billy. Simon, oh Simon, aku sebenarnya mau kasih kamu kesempatan. Tapi sepertinya kamu sendiri yang gak mau membuka jalan keluar untukmu. Jadi jangan salahkan aku. Kalian, bawa dia. Simon, oh Simon, aku sebenarnya mau kasih kamu kesempatan. Tapi sepertinya kamu sendiri yang gak mau membuka jalan keluar untukmu. Jadi jangan salahkan aku. Kalian, bawa dia. Mau apa kalian? Coba saja kalau berani. Kamu Berhenti! Billy, kalau kamu berani menyentuh Nyonya, kamu akan jadi musuh kota Ragen. Oh, aku sangat takut. Salah satu dari kalian menyalahgunakan jabatannya sebagai ketua Yolan. Satu orang bertingkah semaunya.
Yang lainnya malah bicara sembarangan di depan umum. Kalian gak tahu posisi kalian. Hari ini, atas nama Asosiasi Dagang Ragen, aku akan membereskan kalian berdua. Ayo, bawa dia ke sini. Sarah, cepat kamu merangkak di bawahku. Mungkin kamu akan melakukan kerja yang bagus. Dan Pak Billy akan menyelamatkan hidupmu. Kamu gak tahu apa-apa. Kumpulkan semua anggota Asosiasi Dagang Ragen. Cepat ke hotel. Pengacara Zaki, tolong laporkan agenda selanjutnya. Nyonya Zara, apa? Kumpulkan semua anggota Asosiasi Dagang Ragen. Cepat ke hotel. Baik, aku akan mengatur tim kita untuk berangkat ke sana. Kumpulkan semua anggota Asosiasi Dagang Ragen. Cepat ke hotel sekarang. Kamu masih belum nyerah juga. Masih berani menggertak di depan Pak Billy? Cepat berlutut! Berhenti, ini acara keluarga Cortez. Gak bisa sembarang orang masuk. Asosiasi Dagang Ragen, semuanya pergi. Dasar brengsek. Kutampar kamu. Beraninya kamu menamparku. Akan kutunjukkan sakit yang sesungguhnya. Berlutut cepat! Sarah, gak semua orang bisa sedekat itu denganku. Lihat dirimu sekarang, sampai berlutut di lantai. Bukankah kamu terlihat seperti pengemis yang memohon belas kasihan? Jangan mentang-mentang kamu pernah merawatku, kamu bisa bertindak seolah tempat ini milikmu. Sekarang ku kasih tahu. Kamu bukanlah siapa-siapa. Merangkak! Cepat merangkak! Victor, hentikan! Aku bilang berhenti! Siapa kamu? Pak Agung, Pak Agung. Siapa kamu? Beraninya kurang ajar pada Pak Billy. Kurang ajar. Diam. Ini tangan kanannya Pak Leo. Pak Agung dari kota Jasmine. Kamu ini cari mati. Berteriak di hadapannya. Maafkan aku gak bermaksud kurang ajar. Kalian diperintahkan datang ke Ragan untuk menyambut orang penting. Malah membuat keributan di hotel. Apa-apaan ini? Maafkan aku Pak Agung. Ini semua karena wanita kampung ini. Dia benar-benar gak sopan. Jadi aku kasih dia pelajaran kecil. Sudahlah. Untungnya kamu gak ikut urusan penting. Kalau enggak aku harus mengurusnya. Di mana Simon? Pak Agung. Aku di sini. Kamu orang yang menelpon Pak Leo bahwa ketua sudah muncul di Ragen. Betul. Terus di mana orang penting itu sekarang? Dia ada di sini. Gimana mungkin, Pak Agung? Kita berdua yang disuruh Pak Leo untuk datang ke Ragen dan menyambut orang penting. Gimana bisa itu dia? Aku sudah bilang sebelumnya, gak ada satupun dari kalian yang layak membuka mulut di hadapanku. Orang yang melawanku hari ini gak akan ku ampuni. Tua bangka, kamu tahu apa yang kamu lakukan? Kamu berani bicara omong kosong di depan Pak Agung. Iya Pak, sebelum Anda datang, wanita ini memanfaatkan koneksinya dengan Simon untuk melawan Cortez. Anda jangan sampai tertipu olehnya. Betul. Sarah, kamu pikir kamu punya 9 nyawa, berani mengaku sebagai ketua di depan Pak Agung. Simon, kamu menelpon Pak Leo dan bilang ketua ada di Ragen. Ini ketua yang kamu maksud. Betul. Nyonya Zara sudah mengganti namanya. Kami yang sudah lama mengikutinya sudah mencari ke seluruh Ragen. Akhirnya kami menemukan dia. Hari ini aku sebagai bentuk penghormatan kepada Pak Leo dan dia sudah lama mencari Nyonya. Jadi aku kasih tahu dia bahwa Nyonya sudah siap kembali lagi. Cukup Simon. Kalau mau melindungi Zara, seenggaknya gunakan dulu otakmu. Dia cuma wanita kampung. Gimana mungkin dia bisa jadi ketua yang kamu maksud? Sialan kamu. Jangan pikir kamu bisa berbohong dan menipu untuk masuk ke kalangan atas. Hari ini Pak Agung, dia nggak akan biarkan kamu bertingkah seenaknya. Jaga bicaramu di depan ketua. Beraninya kamu kurang ajar. Pak Agung, jangan biarkan wanita ini menipu kalian. Iya Pak Agung, wanita kampung yang sombong sepertinya. Dia memanfaatkan koneksi dengan Simon untuk semena-mena. Gimana mungkin dia ketua? Pak Agung, kita disuruh ke sini untuk menyambut ketua. Kalau kita salah orang, kita akan ada dalam masalah besar. Pak Leo,
akan segera tiba di Ragen. Identitasnya asli atau palsu, Pak Leo yang akan memutuskannya. Sampai waktunya tiba, gak ada satupun dari kalian yang boleh menyentuh dia. Pak Agung, apa kamu mau melindungi wanita ini dan membiarkan Asosiasi Dagang Ragen dipermalukan? Diam! Pak Agung, kita berdua datang bersama untuk menemukan ketua. Kalau kamu melindungi wanita ini, maka kamu melawan Pak Leo. Ini bukan tempatmu untuk bicara. Agung, aku menghormati kamu karena kamu kerja untuk ketua. Oleh karena itu aku panggil kamu Pak Agung. Jangan bilang kamu serius berpikir begitu. Aku bukan orang yang bisa kamu perlakukan semaunya. Apa maksudmu? Apa maksudku? Asosiasi Dagang Ragen bukan tempat bermainmu, Agung. Setauku, wakil ketua Asosiasi Ragen sudah ada di Ragen sekarang. Aku bisa rebut posisi wakil ketuamu sekarang juga. Aku lihat kamu ini masih sok berani dan melindungi wanita ini. Kamu! Kalian, cepat panggil aku wakil presiden. Billy, kamu berani pakai jabatan wakil ketua aku. Pak Agung, Pak Billy cuma mau yang terbaik untukmu. Dia takut kamu tertipu oleh orang ini. Aku tahu mana yang salah dan benar untuk diriku. Kalianlah yang menyalahgunakan kekuasaan untuk menindas orang. Sikap kalian lebih buruk daripada binatang. Brengsek kamu. Kamu pikir kamu akan selamat cuma karena Agung melindungimu. Kamu dan Simon, kalian berdua berani-beraninya menyamar sebagai orang penting. Aku kasih tahu, ini kematian untuk kalian berdua. Billy, kalau kamu masih bicara gak sopan lagi, aku gak akan segan padamu. Agung, kamu sudah keterlaluan. Gimana bisa kamu bersekutu dengan Simon untuk melindungi wanita ini? Kamu sudah mempermalukan Asosiasi Dagang Ragen. Orang penting yang dicari Pak Leo. Gimana mungkin dia? Billy, kamu sudah kurang ajar lagi dan lagi. Gak peduli aturan sama sekali. Kalian, patahkan kakinya. Kamu berani? Hei, apa yang kalian lakukan? Kalian ngapain? Aku gak terima. Aku gak terima. Aku gak terima. Siapa lagi di tempat ini yang berani gak hormati Pak Simon dan juga Zara Gutama? Aku gak terima. Aku gak terima. Pelan-pelan. Sakit. Pak Wakil, tolong aku, Pak. Apa yang terjadi? Agung, itu Agung. Dia terbuai oleh ketua grup Yolan, Simon. Dia berkomplot dengan seorang kampungan. Aku tadi coba menasihatinya, tapi dia malah patahin kakiku. Keterlaluan. Tapi dia orang kepercayaan ketua. Benar, Pak. Ulah Simon membawa aib besar buat Asosiasi Dagang Ragen. Kamu harus kasih dia pelajaran. Dasar Simon. Ketua nggak ada. Kamu berani berulah sembrono. Bawa dia ke rumah sakit. Pak Wakil, kamu harus bela keadilan, Pak. Pak Agung, Pak Billy masih petinggi di asosiasi. Kamu patahin kakinya. Kamu gak takut balasan dari ketua kalau dia tahu? Itu urusanku. Bukan hakmu ikut campur. Cortez gak berhak. Lalu aku? Agung, beraninya menentang ketua dan bergaul dengan orang seperti ini. Kamu sudah coreng nama asosiasi dagang kita. Pak Wakil, aku ke Ragen diperintahkan oleh ketua untuk menyambut orang penting. Dan aku sudah pastikan pada Simon bahwa Nyonya Zara ini adalah yang dicari oleh ketua. Tolong Anda jangan menghalangi tugasku. Katanya orang penting ini yang dicari ketua. Begitukah? Siapa yang tahu Simon jujur atau enggak? Beraninya mempertanyakan identitas Nyonya Zara. Omong kosong. Dasar pembohong. Kamu bikin orang bingung. Penjaga, bawa dia keluar. Kasih ke anjing. Coba kalau berani. Zaki, sejak kapan kamu berhak di Asosiasi Dagang Ragen? Aku wakil ketua asosiasi. Yang kedua, di atas yang lain. Kini ketua nggak ada. Akulah raja Asosiasi Dagang Ragen. Cuma ketua grup Yolan. Apa yang harus ditakuti? Ikut aku untuk menyambut bos besar. Zaki, kamu cari mati? Menurutku kamu yang cari mati. Wanita sepertimu berani denganku. Kurasa kamu lelah hidup. Hancur jadi debu, cincang dan kasih ke anjing. Dari dua cara ini, kalian pilihlah salah satu. Penjaga, tangkap mereka. Baik. Ngapain? Kalian ngapain? Ngapain? Nyonya,
Pak Zaki, aku diperintah ke Ragen sambut VIP. Sebelum ketua tiba, kamu gak berhak memerintah. Kamu ini cuma anjingnya ketua. Gak berhak ngomong padaku. Zaki, kamu mau ngapain? Lepasin. Kamu cuma pengemis. Beraninya hina asosiasi kami. Hari ini kutindak atas nama ketua. Dan hukum mati kamu, dasar sampah. Di kehidupan selanjutnya ingat baik-baik. Ada orang yang gak boleh diganggu. Zaki, beraninya kamu? Cuma seekor semut. Berhenti! Berhenti semuanya! Ketua, Anda kok di sini? Beraninya? Ketua, biar aku jelaskan. Ini gara-gara mereka. Aku kesini atas perintah VIP. Tamu terhormat. Kamu siapa? Berani sombong di sini? VIP? Ketua, maksud Anda sudah ketemu si VIP? Ayah, VIP yang dimaksud ketua, apa latar belakangnya? Aku juga nggak tahu pasti. Aku cuma tahu Asosiasi Dagang Ragen mencari tokoh misterius. Siapa orang tersebut? Sepertinya nggak ada yang tahu. Ayah, nggak mungkin Zara kan orangnya? Nggak mungkin. Kata orang di Asosiasi Dagang, VIP yang dicari Pak Leo itu cerdas dan tegas. Bisa atasi banyak hal. Katanya bisa dapat bimbingan dari VIP itu. Bisnis keluargamu akan naik level. Katamu ibu angkatmu tidak pernah pergi dari desa Sekani kan? Mana mungkin dia VIP itu? Dasar, ada ketua nggak berlutut. Oh, kamu mau aku berlutut? Dasar beraninya kamu. Kurang ajar padaku itu hal lain. Tapi apa kamu tahu siapa yang di depanmu? Kamu sungguh cari mati. Leo, Beraninya kamu panggil ketua cuma dengan nama. Aku, bajingan. Tamu terhormat ketua di sini. Beraninya kamu bikin onar. Apa? Tamu terhormat? Tamu terhormat? Mana mungkin? Zaki, kamu terus singgung Nyonya Zara. Demi hormati Asosiasi Dagang Ragen, aku mau biarkan kamu. Tapi kamu menolak. Hari ini, dengan adanya Pak Leo, kulihat gak ada alasan bagimu tetap di asosiasi. Kamu cuma direktur grup Yolan. Apa hakmu? Nyalah. Simon itu sahabatku. Singgung dia berarti singgung aku. Ketua, dia menyinggung Pak Simon dan Nyonya Zara. Aku gagal menjalankan tugas. Hukum saja aku. Nyonya, aku gak sengaja terlambat. Maaf atas masalah ini. Aku harus apakan mereka. Kuturuti perintahmu. Ketua, jangan tertipu oleh Simon. Sebagai direktur grup Yolan, dia komplotan wanita desa untuk hancurin nikahan putriku. Kini dia pura-pura jadi VIP. Diam! Mereka lagi ngomong. Beraninya kamu memotong. Agung, kamu dan Simon berkomplot di sini. Kaki Pak Billy dipatahkan kalian. Apalagi yang bisa kalian lakukan? Ini ketua di sini. Mari kita lihat gimana kamu bisa terus bohong dan bodohi ketua. Benar, ketua. Anjingmu ini sudah disuap Simon. Simon dan wanita ini lagi coba menipumu. Aku membantu mereka. Mereka ini sekumpulan pembohong. Diamlah, lihatlah kalian. Hebat sekali. Dengar perintahku. Zaki sudah hina tamu terhormat asosiasi. Itu pengkhianatan. Mulai sekarang jabatannya dicabut dan dilarang ke Ragen selamanya. Dan keluarga Cortez tarik semua bisnisnya di Ragen. Anggota asosiasi dilarang transaksi dengan mereka. Baik. ketua, jangan, sayang. Hah? Ketua, kalau keluarga kami sudah menyinggung Anda, kumohon. Maafkan kami, mohon kerendahan hatimu. Dasar gak bersyukur. Nyonya sudah lama rencanakan semua untukmu. Zara, sebenarnya kamu siapa? Kenapa aku gak tahu hal ini? Bajingan, Nyonya Zara itu. Siapa diriku bukan urusanmu. Kamu suka jilat mengemis ke orang kaya. Kejadian ini semua ulahmu sendiri. Gak mungkin, sungguh mustahil. Aku sudah paham. Mereka sudah ditipu olehmu dan Simon. Simon, berani-beraninya kamu tipu asosiasi dagang Ragen. Hari ini, hari kematian kalian. Sayang, Dasar bocah, omong kosong saja. Nyonya, kurus mereka sekarang. Kalian pakai kekuasaan untuk menindas. Aku kasih 1 hari. Siapkan harta keluarga dan minta maaf pada Nyonya. Kalau terlambat, tunggu bangkrut saja. Baik. Victor, sebagai anak, kamu cuma jilat yang berkuasa. Gak menghormati tetua dan ibumu. Kuhukum kamu 100 kali sujud agar kamu ingat pelajaran hari ini. Ketua, ini... Gak cukup. Ini cukup. Ya Tuhan, kami singgung Pak Leo. Keluarga Cortez sudah tamat.
Kita sudah tamat. Dasar tua bangka. Nyonya, karena Anda kembali, lusa aku ada di Ragen untuk siapkan jamuan besar penghormatanmu. Aku kabari semua perusahaan bahwa pendiri sudah kembali. Kamu urus saja semuanya. Baik, Dan keluarga Cortez. Nyonya, tenang saja. Keluarga Cortez sudah menghinamu. Saat jamuan nanti, kupastikan gak akan datang. Halo? Apa katamu? Ayah, ada apa? Ayah, kamu ngapain? Lihat orang yang kamu bawa. Karena dia, Cortez gak cuma singgung Pak Simon, tapi juga Asosiasi Dagang Ragen. Barusan, Haris menelponku. Dia bilang pendiri legendaris Asosiasi Dagang Ragen, juga ketua asosiasi itu tiba di Ragen. Apa? Ayah, kita harus bertemu orang penting itu. Leo ini terus terang saja cuma ketua sementara. Kalau kita bisa berhubungan baik dengan pendiri misterius itu, bahkan Leo nggak bisa berkutik pada kita. Tapi kata Asosiasi Dagang Ragen, kita nggak memenuhi syarat hadir di jamuan. Ayah, tenang saja, pikirkan cara lain. Cara apa lagi? Victor, Cortez jadi sial sejak terlibat denganmu. Ayah, kini kusiapkan hadiah besar. Aku akan datangi asosiasi sendiri. Tenang saja, akan kucari cara agar Pak Leo memaafkan kita dan Cortez mendapatkan undangan jamuan ini. Oke, ku kasih kesempatan terakhir. Kalau nggak bisa atasi ini, kamu harus keluar dari Cortez. Baik, baik. Pak, cari siapa? Oh, aku mau bertemu dengan Pak Leo. Apa, sudah buat janji? Aku bisa temui ketua sendiri. Urus saja urusan kalian. Penjaga, cegat dia. Hei, Dari mana dia? Usir dia. ngapain? Berhenti, lepasin aku. Aku mau ketemu ketua. Kalau kamu kacaukan urusannya, tamatlah kalian. Aku sudah banyak lihat yang mengaku kenal ketua setiap hari. Orang sepertimu sangat banyak. Usir dia. Berhenti, sialan. Lepasin. Aku tamu terhormat Pak Leo. Lepasin. Kalian sombong, selalu sepelekan orang. Tunggu saja kalian. Victor, Halo Tuan Reddit. ada apa kesini? Ada perlu. Tuan, ceritanya panjang. Ini sangat memalukan. Tadi ku dengar kamu mau temui tamu terhormat. Jangan bilang kamu tahu ketua asosiasi dagang Ragen. Tuan, ku kasih tahu. Ini konyol. Victor, ibu angkatmu itu sombong dan angkuh, ha? Si miskin, dia kasar dan gak beretika. Dia kira cuma jilat grup Yolan, dia bisa seenaknya perintah orang, ha? Di hidupku, Radit paling benci orang yang sombong kayak gini. Tenang saja kawan. Jamuan besok, ku bawa kamu. Benarkah? Terima kasih Tuan, terima kasih. Sayang, aku tahu kamu bisa. Di jamuan ini, pendiri juga akan hadir. Saat itu tiba, keluarga kita dapat dukungan pendiri. Ayo tunjukkan ke ibu angkatmu. Ayo sayang, masuk dan tunggu Tuan Radit. Ayo. Kurasa orang-orang harusnya tahu batasannya sendiri. Serapi apapun pakaianmu, nggak bisa sembunyikan kemiskinan. Seingatku di jamuan malam ini, aku nggak undang Cortez. Datang nggak diundang, apa nggak malu? Kamu ngomong apa? Sayang, kurasa ibu angkatmu kecanduan menggertak. Jamuan hari ini untuk sambut pendiri asosiasi dagang Ragen. Dan kamu, cuman orang desa yang pakai trik apapun agar bisa disukai Simon. Pendiri akan hadir hari ini.
Kalau kamu dan Simon masih berani di sini sebagai tamu terhormat Pak Leo, mari lihat berapa nyawamu untuk singgung pendiri. Zara, aku tahu kamu gak suka latar pahitmu. Kamu bikin onar di nikahanku dan Julia. Itu bisa aku maafkan. Tapi hari ini lebih baik kamu pergi. Ini jamuan pendiri, bukan tempat bikin onar. Aku tuan rumah jamuan ini. Suruh aku pergi. Kalian gak memenuhi syarat. Dasar tua bangka, kurasa kamu sungguh gila. Sayang, bagus kamu putus hubungan dengannya. Dia benar-benar sombong. Sepertinya dia mau mati. Sayang, ayo pergi dari sini. Jangan sampai kita terseret. Kamu benar sayang, ayo. Berhenti. Dasar tua bangka, kamu mau apa? Kalian gak pantas hadiri jamuan hari ini. Kubungkam kamu. Sayang. Tua bangka gila, beraninya tampar aku. Zara, tua rumah jamuan malam ini pendiri Ragen. Kamu kira kamu siapa? Bikin onar di sini. Aku siapa? Gak perlu tahu. Yang ku tahu, jangan pikir kalian bisa masuk aula. Sayang, lihat dia. Sayang, tenang saja. Zara ini tidak lain cuma penipu. Orang yang hadir di jamuan ini semuanya dari keluarga elit di Ragen. Cuma yang kaya dan berkuasa yang dapat undangan. Orang seperti Zara, yang miskin yang cuma bisa melihat hidup mewah dengan menjilat Simon. Kamu ada undangannya. Benar, kurasa yang gak bisa masuk ke aula itu kamu. Nggak sangka kalian memang ada undangannya. Sialan, kini kamu sudah tahu kalau aku punya. Kenapa gak pergi? Kalau gak pergi dan pendiri marah, dia akan jadikan kamu makanan anjing, paham? Ku kasih tahu, nggak semua bisa dapat undangan ini. Bisa dibilang, meski berhasil jilat Simon, apa gunanya? Keluarga kami datang untuk bertemu pendiri. Pendiri kuasai seluruh bisnis kelas atas di Ragen. Selama kami dapat dukungan dari pendiri hari ini, bahkan sekelas Simon pun harus tunduk pada keluarga kami. Sayang, kenapa bicara terus pada si miskin ini? Apa gunanya? Ayo kita masuk saja. Kalau telah temui pendiri, itu urusan besar. Hah? Beraninya ada yang hiraukan perkataanku. Siapa kasih undangan? Hari ini jelas kami dapat undangan. Kami bisa langsung masuk dan ikut jamuannya. Dan kamu cuma bisa berdiri di depan pintu hotel dan makan sampah. Kurang ajar. Gitu kah? Zara, kamu ngapain? Kamu? Tunggu, Zara. Kamu ngapain? Dasar. Dasar gila. Beraninya sobek undangan asosiasi dagang Ragen. Sarah, matilah kamu. Itu cuma undangan. Aku bisa dapat semauku. Gila, kamu sungguh sudah gila. Penjaga, cepat usir mereka. Tanpa perintahku, gak satu pun Cortez bisa injak kaki di sini. Zara, kamu sudah keterlaluan. Kami tamu yang diundang asosiasi dagang Ragen. Cuma undangan yang entah dari siapa. Beraninya meneriakiku. Victor gak pantas. Kalau aku, Tuan Reddit. Itu dia. Jadi kamu si miskin yang selama ini memanfaatkan hubungan dengan Simon untuk aniaya putra angkatmu sendiri, huh? Kamu siapa? Kamu siapa? Putra sulung Zenda di Ragen. Keluarga Zenda, tahu. Bahkan Simon harus hormat di hadapan ayahku. Kamu kira menjilat Simon itu keberuntungan besar bagimu, berkah kehidupan lampau. Tapi keluargaku, kamu gak pantas tahu kami. Memang gak pantas. Seenggaknya kamu tahu diri. Maksudku, Zenda gak layak aku pandang. Hei, kamu omong besar. Gak cuma singgung Cortez, tapi juga pancing Zenda. Tangkap dia. Zara, Zenda itu salah satu keluarga besar di Ragen. Beraninya hina Tuan Radit. Kamu akan mati hari ini di sini. Zenda gak ada apa-apanya. Bahkan Brian harus bicara sopan padaku. Kamu putranya. Apa hakmu bicara padaku? Kamu sungguh mau mati ya? Penjaga, tangkap dia.
Aku mau dia berlutut, membungkuk 3 kali, minta maaf padaku. Dasar tua bangka, kau dengar itu? Berlutut sekarang. Kamu singgung Tuan Radit, Zenda gak akan biarin. Bahkan Simon gak bisa melindungimu. Simon cuma anjingnya grup Yolan. Hah? Dia cuma cocok jilat sepatuku. Brian, kamu hebat besarkan putra. Kurasa pelajaran yang kukasih kemarin kurang keras. Beraninya mereka biarin bocah nggak tahu diri sepertimu keluar rumah untuk bikin onar. Dasar tua bangka, kamu pantas sebut nama ayahku. Cari mati. Tuan. Dasar tua bangka, beraninya tampar aku. Tangkap dia. Berhenti. Salam pada ketua. Selamat datang kembali ketua. Ketua? Ini mustahil. Mana mungkin dia ketua grup Yolan. Dia jelas cuma wanita desa yang jualan persik di desa Sekani. Diam. Sayang, Ketua telah jalani hidup tenang di Sekani. Demi hadiri pernikahanmu, dia relakan kehidupan damai itu. Saat tahu kamu ditindas oleh Cortes, dia siapkan hadiah mewah untukmu agar kamu bisa nikah dengan meriah. Lalu kamu perlakukan seperti itu. Kamu gak tahu malu, bocah gak bersyukur. Beraninya bantah ketua. Kurasa kamu cari mati. Mustahil. pembohong, penipu. Simon, kamu kira rekrut sekelompok aktor kamu bisa bela Zara? Ku bilangin, orang yang dia singgung itu Tuan Radit. Hari ini dia sudah tamat, gak ada yang bisa tolong. Dasar bodoh gak tahu apa-apa. Buang-buang waktu bicara dengan kalian. Simon. Oh Simon, kamu sungguh berani. Berani ajak sembarang orang datang dan pura-pura jadi ketua grup Yolan. Ku bilangin ya, tua bangka, kalau gak habisi kamu, aku bukan Zenda. Tangkap. Perintah resmi ketua di sini. Siapa yang berani? Mana mungkin dia ini ketua grup Yolan? Radit, barusan katamu mau habisi aku kan? Ngapain? Berlutut. Zenda sudah gagal besarkan putra. Kalau gitu, ku kasih pelajaran atas nama Brian. Kamu harus tampar 50 kali sendiri. Berlutut di sini sungguh-sungguh. Beraninya. Masih berani bentak ketua? Dan kalian suka menjilat kan? Maka berlutut di sini dan jilat sepuasnya. Berlutut. Tampar. Pak Simon, aku tahu aku salah. Sungguh aku bersalah. Ingat, belum tampar dirimu jangan bangun. Dan kamu Victor. Baik. Aku salah. Aku tahu aku salah. Aku salah. Harus jaga Ida ketua. Aku salah. Nak, kenapa berlutut? Ibu. Ini, siapa yang tampar kamu gini? Siapa yang berani? Kurasa dia cari mati. Dasar gak guna. Putraku sampai babak belur. Kalian diam saja. Ibu, ini ulah Simon grup Yolan. Oh, dan Zara. Zara? Oke. Beraninya grup Yolan tindas keluarga Zenda. Ku bilangin, ini belum selesai. Hari ini kita bisa bertemu pendiri. Kita hari ini beruntung. Benar. Permisi, apa Leo sudah tiba? Pak Leo jemput 4 keluarga utama. Dia belum kembali. Mana Zara? Keluarlah! Ibu, itu dia. Jalang, jadi kamu yang tampar putraku. Kubunuh kamu. Lepasin! Ibu. Dasar Jalang, beraninya permalukan putraku. Kamu jadi musuh Zenda. Ibu, Zara ini bersikap sombong cuma karena didukung grup Yolan. Bantu aku usir dia. Terus kenapa kalau grup Yolan? Apa bisa berbuat sesuka hati di Ragen? Ku bilangin, selama Zenda masih berpengaruh di Ragen, kami nggak biarin grup Yolan sombong pada Zenda. Iya,
Iya ibu, lihat wajah putramu ditampar. Buat dia berlutut. Tampar wajahnya sendiri sampai aku puas. Oke putraku, tenang saja, ada ibu, gak akan biarin. Yang berani tindas kamu berarti musuh Zenda. Jalang, berlutut sekarang. Berani bersikap sok di depan Zenda, cari mati. Kamu, mau aku berlutut, gak takut mati. Kamu, Ibu, ini siapa dia? Berani tampar Nyonya Rumi. Belum pernah lihat. Dia sangat sombong. dasar Jalang, berani tampar aku. Sepanjang hidupku gak ada yang berani tampar aku. Kamu kira kamu siapa? Dasar penyihir, bertingkah liar. Kamu tunggu saja. Sayang, cepatlah datang. Istri dan anakmu ditampar. Pak Brian, malam ini kita harus tenangkan Nyonya Zara. Iya, aku tahu. Halo? Apa? Ada yang berani ganggu keluarga Zenda di Ragen. Sayang, tunggu aku. Aku segera sampai dan hadapi dia. Pak, apa terjadi sesuatu pada istri Anda? Ada wanita yang gak tahu diri yang mengganggu istriku. Itu gak penting. Yang terpenting saat ini, bawa hadiah mewah. Dan pastikan Nyonya Zara gak marah lagi. Benar, kita sudah singgung tamu terhormat ketua. Harus bersikap baik di jamuan nanti. Kalau bisa dikenalkan ketua, bertemu pendiri asosiasi dagang, dan didukung oleh ketua asli asosiasi dagang Ragen, maka status keluarga kita di Ragen akan naik lebih tinggi. Ngebut, cepat. Baik. Kamu tunggu saja. Saat suamiku tiba, tamatlah kamu. Suamiku itu ketua grup Zenda. Saat dia tiba, kupastikan kamu dicabik-cabik. Oh, kamu yakin kalau Brian lihat aku, dia berani bicara? Ibu, lihatlah. Siapa dia? Beraninya duduk di sana. Itu yang disiapkan Pak Leo untuk pendiri. Dia duduk di sana, kurasa dia akan kena masalah besar, keterlaluan. Beraninya duduk di kursi pendiri. Jangan lihat aku. Wanita tua yang baru duduk itu sudah lama buang aku sebagai putranya. Dan dia berani memprovokasi pendiri di jamuan ini. Aku gak mau mati sama dia. Betul, suamiku bijaksana dan tegas. Dia tahu wanita itu gila, makanya putuskan hubungan dari lama. Para direktur, kalau mau hukum, hukum saja dia. Tolong jangan salahkan Cortez kami. Kamu cuma mau lepaskan diri dari hukuman keluarga Zenda. Makanya kamu duduk di kursi situ. Menurutku, kematianmu sudah dekat. Takdirmu dikunci. Memang siapa kamu berani duduk di kursi khusus pendiri? Menurutku wanita itu bukan siapa-siapa, kasar dan gak tahu diri. Berani sekali menyinggung pendiri, itu sama saja cari mati. Pak Anton, Pak Edi, wanita itu berpikir dia bisa bertindak seenaknya di kota ini cuma karena dia ketua grup Yolan. Dia nggak cuma pukul kami, dia juga menantang asosiasi dagang Ragen. Menurutku, sebaiknya kita patahkan kakinya dan seret dia dari sini. Hah, meski kamu ketua dari grup Yolan, kamu gak berhak duduk di kursi pendiri. Zara, dengar ya, sebaiknya cepat turun dari kursi pendiri itu. Jangan pikir karena kamu ketua grup Yolan, kamu bisa berbuat seenaknya. Kamu cuma pantas menyajikan teh buat pendiri asosiasi dagang Ragen. Kursi ini, selain aku, gak ada lagi orang yang pantas. Yo, besar sekali mulutmu. Kamu benar-benar gak tahu diri. Hari ini juga aku tunjukkan gimana kamu mati mengenaskan karena melawan asosiasi dagang Ragen. Zara, kalau aku jadi kamu, aku akan cepat merangkak turun dan bersujud 3 kali ke semua orang. Sambil teriak, aku salah. Mungkin saja 2 direktur ini akan lepaskan nyawamu. Nyonya, kamu pasti tamat. Bu, dia pukul kami berdua. Aku mau habisi dia. Nak, kamu tenang saja. Selama ada aku, gak boleh ada yang sentuh kamu satu jari pun. Kenapa memangnya kalau grup Yolan berani cari masalah, mereka tanggung akibatnya. Siapa yang berani sentuh aku
akan kubuat orang itu membayar harganya. Harganya? Suamiku itu kepala keluarga Zenda. Salah satu keluarga terkuat di kota Ragen. Kamu berani pukul kami seperti ini? Tunggu saja suamiku datang. Apa bisa sesombong itu? Brian Zenda, kalaupun dia berdiri di hadapanku, dia cuma pantas berlutut selagi bicara sama aku. Zara, kamu masih saja nggak takut mati. Nyonya Lina, buat apa sih meladeni dia terus? Suruh saja orang seret dia pergi dari sini. Pelayan, seret wanita itu keluar dari sini. Aku duduk di sini, coba saja sentuh aku. Hadiahnya, semua sudah siap. Cepat, kita masuk dan minta maaf pada Nyonya Zara. Keluarga Zenda di belakang kalian, kenapa takut? Brian Zenda, kepala keluarga Zenda sudah tiba. Kakak, yang duduk di kursi itu Zara Gutama. Sayang, dia wanita itu. Dia berani tindas aku dan putra kita. Kasih dia pelajaran. Apa? Kenapa dia? Betul, wanita itu. Dia nggak cuma pukul aku dan putramu, dia juga sangat angkuh. Dia sama sekali nggak menghormati keluarga Zenda. Menurutku, kamu patahkan saja kedua kakinya, supaya kedepannya dia nggak halangi jalan keluarga kita lagi. Sayang, wanita itu merasa dirinya dari grup Yolan. Tutup mulutmu. Tutup mulutmu. Kamu tahu siapa dia? Memang siapa dia? Dia cuma orang... Diam! Dia tamu kehormatan Pak Leo. Apa? Tamu kehormatan? Nyonya Zara, istri bodohku buta menyinggung Anda. Mohon dimaafkan. Saya sudah siapkan hadiah sebagai permintaan maaf. Grup Zenda mempersembahkan pohon emas terbuat dari 10.000 keping emas. Grup Zenda persembahkan kepada Nyonya Zara villa mewah di Teluk Gunung Gio, Kota Ragen. Grup Zenda persembahkan kepada Nyonya Zara mutiara Gio putih kerajaan. Grup Zenda persembahkan 10 miliar dari saham Grup Zenda. Brian, barusan Nyonya Lina bilang di depan semua orang kalau aku Zara Gutama harus berlutut dan minta maaf ke seluruh keluargamu. Enggak. Aku yang harusnya berlutut dan minta maaf. Sayang, kamu ini ngapain sih? Cepat berlutut sekarang juga. Minta maaf sama Nyonya Zara. Brian, apa kamu sudah gila? Betul. Ayah, lihat gimana dia memukuli putramu ini. Ayah malah berlutut sama dia. Ini mempermalukan keluarga Zenda. Anak nakal. Kalau kamu gak bicara kasar sama Nyonya Zara, dia gak akan kasih kamu pelajaran. Nyonya Zara, saya akan buat bocah ini minta maaf sekarang juga. Saya mohon belas kasihannya. Tolong ampuni dia. Aku pikir setelah malam itu, keluargamu akan belajar caranya bersikap. Brian, kamu merawat putra yang sangat baik. Putramu itu sekongkol dengan putra angkatku Victor dan menyinggung serta provokasi aku. Harus dihukum. Anak nakal. Kalau kamu gak bicara kasar sama Nyonya Zara, dia gak akan kasih kamu pelajaran. Nyonya Zara, saya akan buat bocah ini minta maaf sekarang juga. Saya mohon belas kasihannya. Tolong ampuni dia. Aku pikir setelah malam itu, keluargamu akan belajar caranya bersikap. Brian, kamu merawat putra yang sangat baik. Putramu itu sekongkol dengan putra angkatku Victor dan menyinggung serta provokasi aku. Harus dihukum. Nyonya Zara, tolong Anda tenang. Sayang, buat apa takut? Kenapa memang kalau dia ketua grup Yolan? Keluarga Zenda kita ini keluarga yang cukup berkuasa. Kalau dia mau seenaknya memerintah kita, dia harus periksa apakah kita setuju. Betul ayah. Buat apa takut cuma sama wanita kaya? Kalian, Brian, permintaan maafmu sepertinya nggak tulus. Kamu bahkan nggak bisa disiplinkan istri dan putramu. Menurutku, sebaiknya simpan saja hadiahmu itu. Nyonya Zara, saya akan buat anak ini berlutut dan minta maaf. Cepat berlutut. Berlutut? Kenapa harus berlutut? Berlutut? Aku nggak butuh. Nyonya Zara, jadi Anda mau gimana? Karakter Radit sangat buruk. Karena kamu nggak bisa disiplinkan putramu. Biar aku yang disiplinkan dia. Hukum Radit dengan 50 kali pukulan dan usir dia dari Ragen. Putra yang nggak disiplin itu salah ibunya. Nyonya Lina sangat angkuh dan gak bermoral. Pakai statusnya buat tindas yang lemah. Mulai hari ini, dia dilarang menghadiri jamuan kelas atas manapun.
Dan juga, mulai hari ini, status keluarga Zenda sebagai keluarga bangsawan Ragen dicabut. Apa? Ibu, tolong aku. Ibu harus tolong aku. Jangan takut, anakku. Gak boleh ada yang tindas kamu. Brian, mereka mau pukuli anakmu sampai mati. Kamu diam saja. Dengar ya, berani sentuh putraku. Bahkan satu jari pun aku buat mereka membayarnya. Wanita sialan, coba kalau berani. Dan juga, mulai hari ini, status keluarga Zenda sebagai keluarga bangsawan Ragen dicabut. Brian, buat apa takut? Mau usir keluarga Zenda dari kalangan elit Ragen? Ucapan itu terlalu angkuh. Grup Yolan tidak punya otorisasi jadi ratu kota Ragen. Pak Anton, Pak Edi, wanita ini buat masalah di acara ini dan singgung Anda berdua. Sekarang kami akan menyingkirkan dia sebagai perwakilan asosiasi. Tapi dia tamu kehormatan Pak Leo. Kenapa memangnya? Tuan rumah jamuan malam ini pendiri asosiasi dagang Ragen itu sendiri. Pada akhirnya Leo Oris cuma ketua pengganti sementara. Ketua sebenarnya dunia bisnis ini ya pendiri itu. Tunggu keluarga Zenda ketemu dia. Bahkan Leo harus menghormati kami. Betul, Kak Brian. Buat apa takut sama dia? Meski dia tamu kehormatan Pak Leo, terus kenapa? Di depan ketua yang sebenarnya, Leo bahkan gak punya hak buat bicara. Hari ini juga, ayo kita singkirkan wanita pencari masalah ini bersama. Kedepannya, kalau Pak Leo tahu, dia pasti akan ampuni kita, karena akan kasih kita posisi ketua sementara. Kedepannya, Leo gak lebih dari pelayan yang sajikan kita teh. Kenapa masih ragu? Pak Edi saja sudah bilang begitu. Apa kamu mau diam saja melihat putra kita disiksa seperti itu? Nyonya Zara, bukannya saya gak mau lakukan itu. Tapi Anda sudah keterlaluan dan gak mau lepaskan saya. Brian, kamu memang gak takut mati ya? Zara, aku sudah mohon belas kasihan, tapi kamu keterlaluan. Kalau begini, keluarga Zenda gak punya alasan takut lagi. Gak peduli kamu ketua dari grup Yolan, ataupun tamu kehormatan Leo sekalipun. Tuan rumah acara jamuan malam ini, pendiri asosiasi dagang Ragen itu sendiri. Dia ketua yang sebenarnya. Bahkan kalau Leo sendiri muncul di sini, dia gak akan berani gegabah. Pak Brian, Zara wanita sialan itu sangat angkuh dan gak hormati siapapun. Tiba-tiba suruh orang pukuli Tuan Radit begitu saja. Saya gak bisa menghentikannya. Sekarang ada Anda yang membelanya. Saya jadi lega. Ayah, minta orang besar dia turun. Aku sendiri yang akan tampar dia 50 kali. Lancang sekali mulutmu. Sebaiknya buka matamu lebar-lebar. Lihat baik-baik kamu cari masalah sama siapa. Dasar kalian semua tidak tahu malu. Memang kamu siapa? Kamu cuma cacing yang menggeliat di tanah. Cuma itu. Siapa yang tahu gimana kamu dapat posisi sebagai ketua grup Yolan? Kalau menurutku, kamu cukup cantik. Mungkin saja kamu punya hubungan yang mencurigakan sama Simon untuk posisi itu. Menurutku, Simon itu punya selera yang cukup unik. Dia mau saja terima, gak peduli seberapa kotornya wanita itu. Victor, tutup mulutmu! Beraninya bersikap lancang sama ketua. Ketua, Sudah kuduga, Zara dan ayahmu punya hubungan gak wajar. Iya kan? Dia wanita simpanan ayahmu. Kamu mau tutup mulutku? Aku bakal tetap bicara. penjaga! Cepat seret wanita itu. Aku mau tampar mukanya sampai hancur. Coba kalau berani. Lukas, jadi kamu memang mau bantu Zara? Kalau begitu, aku gak perlu baik lagi sama kamu. Hari ini, siapapun yang halangi aku membereskan Zara akan jadi musuh keluarga Zenda. Brian, sepertinya kamu memang mau cari mati ya? Apa kamu sudah lupa apa yang terjadi sama keluarga Cortez yang menentangku terakhir kali? Keluarga Cortez berakhir seperti ini karena kamu memanipulasi Pak Leo. Dan hari ini kamu masih saja buat masalah di jamuan pendiri. Kalaupun Pak Leo muncul, kamu gak akan bisa lepas. Hah, ketua, apa yang terjadi sama kamu bakal 10.000 lebih tragis dari apa yang menimpa keluarga kami. Hebat, sepertinya takdir keluarga Cortez masih belum cukup tragis. Kamu masih berani bertingkah di depanku. Zara! Jangan marah. Hari ini, Zara buat masalah di acara jamuan ini. Hidupnya gak lama lagi. Sebaliknya, keluarga Cortez berkat perkenalan semua orang penting ini akhirnya bisa ketemu pendiri. Zara sialan itu sudah pasti akan diusir dari Ragen. Dan keluarga Cortez akan kembali berjaya seperti dulu. Betul. Zara, kamu sudah membuat kesal seluruh keluarga utama di kota Ragen ini. Bodohnya, berani ganggu jamuan asosiasi dagang Ragen. Hari ini, hari di mana kamu akan mati. Oke, aku mau lihat gimana kalian mau membereskanku. Tapi aku kasih sedikit saran.
Sebelum mencoba membereskanku, sebaiknya tanyakan dulu sama diri kalian. Apa kekayaan kecil menyedihkan kalian? Cukup menanggung amarahku. Kematian sudah di depan mata, tapi masih bicara tangguh. Wanita kampung, bicara memalukan dan gak sadar juga. Penjaga, seret dia. Halo, Pak Leo. Aku dengar kabar kepala 4 keluarga besar sudah rencanakan makan malam. Aku sedang menuju ke sana sekarang. Bersama 4 keluarga utama dan sabut pendiri. Baik, Pak Leo bilang apa? Pak Leo dan 4 keluarga utama. Sebentar lagi sampai, kita harus siap-siap. Dan sabut 4 keluarga utama. Juga pendiri. 4 keluarga utama selama ini hidup dengan mengasingkan diri. Sekarang, mereka semua kumpul di Ragen. Pasti ada hal besar yang akan terjadi. Orang-orang bodoh. Kalian semua buta. Zara, kamu juga dengar itu kan? Pak Leo dan 4 keluarga utama sebentar lagi sampai. Sudah cukup pembicaraan ini. Jangan salahkan kalau aku bersikap kejam. Penjaga, beraninya kau Anton? Apa kamu tahu siapa dia? Terserah itu Zara Kutama atau siapa teman-temannya. Kalau berani cari masalah sama asosiasi dagang Ragen, hukumannya kematian. Anton, langsung saja. Pak Leo bentar lagi sampai. Jangan sampai dia singgung 4 keluarga utama. Brengsek. Cari mati ya? Sepertinya kamu yang cari mati. Pak Leo. Nyonya Zara, maaf saya terlambat dan biarkan orang-orang buta ini menyinggung Anda. Tolong ampuni saya. Pak Leo. Apa maksudnya ini? Apa maksudnya? Apa kamu tahu siapa yang kamu singgung ini? Dia, Pak Leo, dia itu cuma ketua dari grup Yolan. Dia ada pada asosiasi dagang Ragen. Dia cuma penyaji teh. Buat apa sehormat itu? Memalukan asosiasi dagang Ragen saja. Ada orang sepertimu di asosiasi dagang Ragen, justru itu yang memalukan. Leo, apa maksudmu itu? Buka matamu lebar-lebar. Lihat dengan jelas. Orang yang ada di depanmu ini, dialah pendiri asosiasi dagang kota Ragen. Apa? Pendiri asosiasi dagang kota Ragen? Mustahil. Ini pasti bohong. Zara, dia cuma penjual buah persik. Wanita kampung dari desa Sekani. Mana mungkin? Dia pendiri dari asosiasi dagang Ragen. Leo. Betul, Leo. Semua ini akal-akalan Leo. Dia berbohong cuma untuk melindungi Zara. Nggak mungkin. Kenapa bisa seperti ini? Mustahil. Dasar sekelompok orang buta. Status Nyonya Zara sangat terhormat. Kalian berani permalukan dia seperti ini? Nyonya Zara, semua yang singgung Anda hari ini mau dihukum seperti apa? Victor Gutama, Bella Cortez. Awalnya aku pikir pelajaran yang aku kasih beberapa hari lalu cukup untuk membuat kalian berubah sikap. Siapa sangka, kalian sangat susah untuk bertobat. Kalian malah sekongkol sama keluarga Zenda untuk mempermalukanku. Karena itu, jangan salahkan aku bersikap kejam. Leo, Nyonya Zara, turunkan perintah. Mulai hari ini, keluarga Cortez nggak akan pernah lagi buat bisnis di seluruh negara Cordelia. Siapapun yang berani bantu keluarga Cortez akan hilang dari negara ini tanpa jejak. baik. Nyonya Zara tolong. Nyonya Zara tolong. Nyonya Zara, ampuni saya nggak bermaksud. Tentu saja nggak bermaksud. Kamu pakai status keluarga Zenda untuk menindas yang lemah. Dan itu lebih jahat. Karena itu, aku biarkan kamu rasakan yang namanya kehilangan semuanya dan diinjak-injak di bawah kaki orang. Brian, bawa orang-orangmu keluar dari kota Ragen. Bukannya kalian merendahkan petani di desa. Kalian harus tinggal di desa Sekani. Dan benar-benar jadi orang desa di sana. Bajak tanah dan olah ladang. Tanpa izin dariku, gak boleh pergi sedikit pun. Nyonya Zara tolong. Nyonya Zara tolong. Nyonya, ampuni kami. Nyonya Zara, ampun. Tenanglah Nyonya. Ribut-ribut seperti apa ini? Hari ini kalian cuma diusir dari asosiasi. Kalau masih berulah, jangan salahkan asosiasi dagang Ragen. Menutup semua jalan keluar kalian. Ibu, maaf, aku salah. Aku gak serius membuangmu. Semuanya salah keluarga Cortez. Semuanya ulah keluarga Cortez yang memaksa aku melakukan itu. Dan wanita sialan itu, Bella. Dia bilang kalau aku gak putuskan hubungan sama ibu, dia gak mau menikah sama aku, Bu. Bu, ibu yang membesarkan aku. Aku putramu yang baik. Bagus ya Victor. Dulu kamu yang maksa bilang orang tuamu sudah mati, makanya aku setuju. Sekarang setelah kamu singgung ibu angkatmu, kamu salahkan semuanya pada keluargaku. Kamu memang sampah. Kalau bukan karena kamu, kami gak akan singgung Pak Leo. Ketua, yang singgung Anda itu Victor. Keluarga Cortez gak ada hubungannya. Terserah Anda mau apa sama dia, tapi saya mohon lepaskan keluarga kami. Biarkan keluarga kami bertahan hidup. Sialan! Itu semua karena kamu. Aku harusnya gak menikahimu. Victor! Bu, aku mohon, Bu.
Ibu. Orang-orang yang egois selalu dapat konsekuensinya. Kalau hari ini kamu gak punya apa-apa karena ulahmu sendiri, aku sudah kasih kesempatan untuk kamu sukses. Tapi kamu sendiri yang menghancurkannya. Pergilah, mulai hari ini kamu bukan lagi putraku. Bu, aku tahu aku salah. Tolong beri aku kesempatan lagi. Aku sudah putuskan ikatan sama keluarga Cortez. Aku janji akan menjadi putramu yang benar. Kalau bukan ibu yang tarik aku keluar dari sungai itu. Sudah lama aku mati tenggelam. Ibu, apa ibu ingat waktu aku kecil? Saat aku demam tinggi, itu ibu. Yang semalaman menjagaku sampai gak tidur. Ibu, waktu kaki ibu sakit, aku yang berjalan puluhan mil ke rumah sakit. Sambil gendong ibu di punggung. Ibu. Dan juga hari-hari kita di desa Sekandi, waktu kita cuma berdua. Apa ibu melupakan semua, Bu? Orang yang melupakan semuanya itu kamu. Sekarang kamu berlutut di depanku cuma karena status yang aku punya dan jabatanku. Victor, aku harap suatu hari nanti kamu beneran mengerti kesalahanmu sendiri. Waktu kamu pakai berbagai macam cara demi kekuasaan dan kekayaan, pada akhirnya kamu akan tersesat di dunia ilusi. Kalau seseorang lupa gimana awalnya mereka bisa mulai, seumur hidupnya dia akan hidup terombang-ambing, terseret derasnya arus sungai yang salah. Victor, ingat baik-baik pelajaran ini. Jadi orang jangan pernah lupakan dari mana asalmu. Ibu.